seperti ini ya, mana ini sebetulnya sifatnya ya untuk gulung. Jadi misal nih nggak ada plester, jadi pulang aja perban. Nah, kalau pasal bisa menggunakan yang sudah dia, kalau di rumah sakit sih sudah ada seperti ini ya. Ini sudah dilipat-lipat di dalamnya, terus dia sudah disterilkan ya. Jadi biasanya itu dia jadi satu di set steril ya. Di korenta ini yang bawah ini dia steril, sehingga yang namanya steril harus bersentuhan dengan steril. Tidak boleh steril bersentuhan dengan bersih, nggak boleh ya. Nah, squid ini ditaruh di luar aja. Untuk apa sih sebetulnya? Sebetulnya ini hanya untuk modifikasi saja teman-teman. Cairan yang kita butuhkan untuk membersihkan luka boleh menggunakan NaCl ya, atau boleh menggunakan air biasa, yang penting air mengalir, atau air mineral, atau air sabun. Itu boleh untuk mencuci luka ya. Yang pasti kalau air sabun ya nanti dibilas dengan air biasa ya. Nah ini untuk apa sih ya? Ini untuk membersihkan yang ada. Ini saya modifikasi, yang namanya perawat itu kan penuh dengan seni sebetulnya ya, mixing and art ya. Karena ini kan nggak bisa ya digini-giniin, sehingga saya menggunakan jarum ya untuk ngambil aja sebetulnya. Saya cuma butuh untuk ngambil. Ini harusnya tidak boleh masuk ke dalam steril. Cara ngambil cairannya sudah tahu ya, kayak ngambil biasa. Kalau ada yang belum bisa harus latihan ya, mumpung masih semester 2 harus bisa kalian. Kita ambil secukupnya aja, kita tuang di kong. Ini kongnya juga harus steril di dalamnya ya, karena prinsip perawatan luka itu steril ya teman-teman ya. Kita ambil secukupnya. Plasternya belum ada ya. Ini plaster biasa ya, kalau bisa menggunakan Hipafix seperti ini. Yang putih itu loh, plaster kasa ya, kayak gini. Ini harusnya nggak boleh di dalam. Bentar ya, saya setting dulu ya. Jadi di dalam set steril itu ada kasa ya, kemudian ada pinset. Ini namanya pinset anatomis, dia nggak ada giginya. Kalau yang ada giginya namanya pinset apa? Chirurgis ya, chirurgis ya. Kalau ini bisa untuk mengambil jaringan ya, nyukek tau nggak ya, nyukek keringat biasa nggak. Kemudian ada yang namanya gunting jaringan, tapi kayaknya kok nggak ada. Gunting jaringan itu ya mirip kayak gunting seperti ini, tapi dia ini yang ujungnya itu dia bengkok gini ya, bukan tajam seperti ini dan lurus enggak ya, tapi dia bengkok gini ya, gunting jaringan. Oke. Sekarang kalau perawatan luka sudah tidak lagi menggunakan betadine, kecuali betadine ini untuk luka-luka yang abrasi. Misalnya kalian jatuh di semen ya, kayak gores itu ya. Nah itu dibersihkan, sebenarnya pun nggak usah pakai betadine, nggak apa-apa, cukup dibersihkan dan dibiarkan terbuka saja, kering kan nanti dia. Nah, ini udah nggak boleh ya betadine. Kalau luka operasi, luka jahitan seperti itu boleh pakai betadine, tapi hanya superficial saja, tipis. Kalau dia sudah sampai tembus jaringan ke bawah, nggak boleh pakai betadine, karena dia bisa merusak jaringan ya. Terus oh iya pakai alkohol ya, ini kita kasih alkohol dulu. Oke.
dulu ya. Ini boleh digeser sana. Apa siapa ini? Berdirinya satu ubin satu orang. Yo. Satu ubin satu orang. Oke. Ya. Kita siapin dulu ya semua alat-alatnya nih. Oke, kita mulai coba. Yang nggak dipakai, intinya taruh bawah aja. Yang kita pakai, yang ditaruh di atas. Jadi efisiensi kita. Oke, udah siap alatnya ya. Baik, saya ke pasien. Selamat pagi, Bu Dila. Hari ini saya perawat Zeni akan melakukan perawatan di lengan ibu ya, supaya membantu proses penyembuhan luka ibu, gitu ya, sehingga ibu bisa kembali maksimal dalam beraktivitas. Nanti kurang lebih waktunya ya 10 menitan ya Bu ya. Jika selama proses perawatan ibu ada keluhan, bisa segera disampaikan. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan? Nggak ada ya, kita mulai aja ya Bu. Oke, pertama kita buka dulu nih, cat steril ya, kita setting langsung, siapin dulu ya. Kalau saya cenderung mengajarkan, silahkan untuk menyiapkan pinset begini. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika tiba-tiba nih kita pakai sarung tangan steril tapi tiba-tiba lupa ya, keringetan atau gatel, kadang kan kita nggak sengaja ya. Nah tiba-tiba on, maka kita udah ready, nggak bingung lagi, udah ready untuk pinsetnya bisa kita ambil. Ini kita siapkan saja, kemudian kita buka. Ini nanti aja nggak apa-apa. Kita siapin cairannya. Itu insya Allah lah nanti kalau pas buka kita minta cairan yang nggak perlu. Kalau misalnya ada NaCl yang model botol tanpa silikon seperti ini, bisa kalian langsung tuang aja ya. Jangan, nggak perlu diambil-ambil kayak gini ya. Ini hanya modifikasi aja. Oke, udah. Kemudian siap, kita pakai sarung tangan. Bersih dulu ya. Untuk apa kira-kira? Untuk buka ini, buka lukanya. Jangan sampai ketika kita membuka luka malah nggak pakai sarung tangan, jangan ya. Nah, sebaiknya memang jam tangan, cincin itu harus dilepas ya pada saat kalian besok bekerja di rumah sakit ataupun praktek ya. Semuanya nggak usah dipakai. Kalau jam tangan sih masih boleh kalian dipakai, tapi saat tindakan dikantongin aja. Ibu, ini lukanya saya buka ya Bu ya. Ini saya lihat tidak ada rembesan ya. Pakai perlak ya teman-teman. Siapin perlak. Siapin perlak, dideketin. Nah ini misal nih perlak ya, ini kan udah perlak ya. Kita deketin ini. Bu, nanti kalau sakit bilang aja ya. Nah ketika kalian membuka kasa, ini kan kalau nempel di kulit kan sakit toh kalau kalian membuka. Nah fungsinya kawas alkohol ini untuk meminimalisir rasa sakit sambil kalian tekan di bagian bawah kulitnya ini sambil ditarik seperti ini. Karena pentem jadi mudah ya. Kalau pada manusia beneran susah. Jadi ini tuh fungsinya ya untuk mengurangi rasa sakitnya. Gini ya. Oke. Wah, nah ini udah kan? Oh Ibu, ini lukanya cukup bagus, jaringannya tumbuh dengan bagus, sudah terlihat warna pink tapi masih ada nanahnya gitu ya.
Nanti ini saya akan membersihkan nanah, kemudian nanti saya akan balut lagi ya Bu ya. Ini kita lepas, udah nggak dipakai lagi. Nah ini kita pakai sarung tangan steril. Sudah ngerti ya caranya pakai sarung tangan steril? Masih ingat? Sesuaikan dengan ukuran tangan kalian ya. Ini boleh nggak saya megang? Boleh, karena dia di dalam. Langsung tarik aja ini ya. Nah, ini kan tertutup sob. Boleh nggak megang yang sini? Boleh. Nggak, jadi megangnya yang langsung ya. Kalau di rumah sakit langsung cepet kalian pakai dia. Set. Nih masih steril kan tadi? Kita ambil, kita taruh saja. Sebisa mungkin tetap terus. Kalau sudah steril tangannya di atas ya. Ini boleh nggak saya ambil? Boleh. Aku nggak perlu. Oke, kita ambil secukupnya saja ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Tuh dikira-kira kalau pusnya cukupan ya udahlah kita ambil 2 aja dulu ya. Kita ambil 3 deh. Ini kita ambil 2 pinset. Kita mainin 2 pinset. Terus saya ini bentar ya. Cara memeras ini kemudian diputar. Nah, kelihatan airnya keluar. Kemudian sisi yang lain. Nah, ya. Kenapa sih harus diperas? Jangan sampai ketika kita melakukan perawatan luka ke pasien tuh kotos-kotos, basah kulit, jangan. Ya. Itu makin kenceng aja nih. Nah, ketika mengusap harus dari luar ke dalam. Ya. Nah, sebisa mungkin pakai sisi yang berbeda ya teman. Misalnya tadi kita pakai yang ini, jangan gini terus, tapi sambil diputar begini ya. Satu kali aja ya. Nanti kalau mau lagi, oh ini kira-kira masih belum bersih, kita ambil lagi aja, kemudian kita bersihkan lagi. Dan ketika kalian menggosok pun juga harus semut, jangan kasar, jangan diusuk-usuk juga jangan ya. Kasihan ke pasiennya. Kita kalau udah di bukan lembab ya, kemudian kita keringkan ya, kita keringkan nih. Kita keringkan ya. Kalau masih belum kering ya kita ambil lagi. Oh ya Bu, ini pusnya sudah saya bersihkan. Ini saya akan melakukan pembalutan ya Bu. Kita sampaikan nih. Nah ini kita press lagi. Nah ketika kita membalut itu perhatikan sisi kasa. Jangan sampai kasa itu misal yang jerabut-jerabut ini terkena di bagian lukanya, jangan ya. Ini berarti di atas. Kita pasang seperti ini ya. Oke, kita paskan begini. Kemudian ya, udah kering. Kita tutupkan begini.
udah, kita buang aja di sini. Masih kalau mau melester perlu nggak pakai sarung tangan? Enggak ya. Ya, kita ambil. Kita buang, kemudian kita plester. Ya. Nah, pada saat menutup luka itu semua sisinya itu harus, semua luka harus tertutup rapat ya. Ini anggap aja udah ya. Kemudian semua apa ya istilahnya, pintunya ini bagiannya harus ditutup rapat supaya tidak ada kuman yang masuk. Besok tergantung ini ya teman-teman, tergantung apa namanya, tergantung dari rumah sakitnya ya. Ini harusnya saya guntingnya tidak boleh di pasiennya ya. Tadi saya mengukur guntingnya harus di sini. Ini anternya nggak lengket sama sekali, yang lengket malah atasnya ya. Kemudian ditutup sesuai. Mungkin bisa mintain ini aja lah, Hipafik atau Ultrafik gitu, coba Mbak mintain ke itu, ke asisten labnya biar saya cek. Dari hasil perawatan luka tadi saya sudah membersihkan pusnya ya. Pusnya tidak banyak kok Bu, cuman ini tetap saya berikan balutan basah kering supaya pusnya nanti nanahnya bisa terserap di balutan tersebut, dan juga untuk membantu merangsang pertumbuhan jaringan sehingga nanti bisa mempercepat proses penyembuhan luka ya Bu ya. Terima kasih loh Bu atas kerjasamanya. Dan selama perawatan luka tadi Ibu tidak ada keluhan sedikit pun. Nanti insya Allah jam 3 sore saya akan kembali memberikan obat ya Bu ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum ya. Evaluasi dari hasil kerjaan kita. Yang kedua, kita berikan reinforcement positif kepada pasien. Yang ketiga, kita kontrak waktu lagi untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Ada nggak Mbak? Ini contohin aja ya. Atau ini besok pakai ini apa enggak? Mahal soalnya ini. Kelompok yang satunya udah pada datang belum? Udah. Nah ini kita ukur begini ya, kita pasin. Kita lipat. Fungsinya Hipafik ada dua sisi itu, nggak perlu kalian buka semua, nanti dia klepret-klepret. Klepret-klepret gimana ya bahasanya? Nggak ngerti lah ya saya, apalah namanya begini. Kalau saya lebih suka gini, jadi nanti rapi. Tertutup semua seperti ini ya. Ini harusnya juga ketutup ya. Nanti kalau di rumah sakit jangan pelit-pelit kayak gini. Tapi juga jangan terlalu banyak kan ya, ya yang pas lah.